warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya dan tim hukum dihadiri oleh Saudara Agus, Pak Oli, Bu Ade Suryani, ada Bu Ida Neti, baru saja sampai nih. Kemudian Saudara Rahmat, ada Saudara Prima dan tim yang lain. Kami telah mendengar tadi dan kita semua juga sudah dengar bagaimana replik dari pihak JPU. Nah, terlihat jelas bahwa replik yang mereka sampaikan itu sama sekali bertentangan dengan fakta persidangan. Dan termasuklah misalnya dia mengatakan saya tidak dapat membuktikan dan itu katanya seolah-olah karangan saya gitu ya. Padahal itu jelas kan ada chattingan. Ada pengakuan dari Kementerian PPA, ada pengakuan dari Makin. Ya, jadi kami yakin dengan penjelasan jaksa yang sangat kontraproduktif dengan fakta di persidangan, meyakini kami bahwa hakim akan memutus perkara ini dengan adil. Harus membebaskan saya. Kenapa? Merujuk pada situasi terkini. Presiden sampai mengeluarkan berapa banyak amnesti, abolisi. Kenapa? Karena ada rasa kekecewaan masyarakat tentang putusan pengadilan. Dan karena itulah dilakukan secara serius dengan diskresi yang dimiliki oleh seorang presiden, diterbitkan amnesti, abolisi dan lain-lain. Ini kan potret bahwa apa yang didakwakan di persidangan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan bertentangan dengan putusan. Maka kami percaya bahwa ya melalui Mahkamah Agung, melalui Pengadilan Tinggi Jakarta, melalui Ketua PN Jakarta Barat, Ibu Sofia, Pak Dian, Pak Ranto Sabungan Silalahi, yang 3 majelis hakim ini kami yakini akan memberikan ya putusan yang adil buat saya dan membebaskan dari kasus ini. Lalu kemudian minggu depan kita akan jawab poin per poin dari apa yang disampaikan dalam replik mereka tadi. Itu saja. Silakan, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya menanggapi beberapa replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Baik, pertama bahwa penuntut umum dalam repliknya menyatakan bahwa bukti-bukti yang kami hadirkan termasuk chattingan itu harus dikesampingkan karena bagi jaksa penuntut umum bukti screenshot itu tidak dapat dijadikan bukti. Nah, itu bagi mereka. Ini yang sangat lucu bagi saya kan gitu kan. Artinya sebenarnya ini adalah kekhawatiran mereka ya kan terhadap bukti kami sehingga melakukan pembelaan terhadap yang tidak beralasan menurut hukum, tidak masuk akal gitu kan. Baik, saya perlihatkan di mana jaksa penuntut umum sendiri menggunakan screenshot sebagai alat bukti. Ini di halaman 7. Halaman 7, jaksa penuntut umum membuktikan bahwa perbuatan Hotman dengan Iklima atas dasar suka sama suka. Kemudian adalah chattingan yang di screenshot dan dijadikan bukti untuk membuktikan mereka melakukan perbuatan itu atas dasar suka sama suka. Karena kata-katanya gini, aku kangen, sayang, aku kangen gitu. Justru ini bukti yang sangat diragukan keasliannya gitu loh. Ini kan screenshotnya hanya memperlihatkan satu chat dengan satu foto, 2 chat dengan satu foto. Tidak terlihat di sini siapa yang mengirim, kepada siapa. Padahal ini kangen ini dari Hotman. Gitu, tidak memperlihatkan ini dari Hotman. Ini yang sebenarnya yang harus kita ragukan keotentikannya gitu. Kalau bukti yang kami sajikan dalam pledoi kemarin itu terlihat, bahkan mohon maaf, nomor Hotman itu terlihat. Iya, nomor telepon. Nomor teleponnya itu terlihat, terverifikasi ketika di peradilan, ketika Hotman diperiksa, Hotman menyatakan bahwa nomor saya adalah yang disebutkan dalam screenshot itu. Jadi keliru kalau seandainya alat bukti screenshot ditolak oleh jaksa penuntut umum. Kemudian
jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Dewan Kode Etik Organisasi Advokat tidak memiliki kewenangan untuk menilai apakah Pak Rasman sebagai advokat yang beretikat baik ataupun tidak. Ini bertentangan dengan materinya sendiri gitu. Di dalam dalam halaman nomor 4 di sini penuntut umum mengutip putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 27 Februari 2019 yang menyatakan bahwa jika yang menjadi batasan itikat baik advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik. Itu poin pertama. Ini Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dan dikutip oleh jaksa penuntut umum. Dinyatakan bahwa itikat baik itu batasannya adalah kode etik. Maka siapa yang berwenang untuk menentukan seorang advokat itu melanggar kode etik atau tidak? Tentunya itu adalah DKOA, Dewan Kode Etik Organisasi Advokat, yang mana Pak Rasman hari ini bernaung di dalam organisasi advokat Pradi Bersatu. Maka putusan Dewan Kode Etik Organisasi Advokat Pradi Bersatu tanggal 4 Desember 2024 itu harusnya memang memiliki wewenang dan atau penilaian terhadap Pak Rasman yang menyatakan bahwa Pak Rasman tidak melanggar kode etik advokat dalam mendampingi Putri Iklimah Aprilia. Itu poinnya ya kan. Sebenarnya apa yang mereka sampaikan terjawab sendiri oleh apa yang mereka nyatakan dalam materi repliknya, kan begitu. Yang kedua, baru-baru ini ada sebuah postingan di YouTube, yaitu podcast antara Wamenkum, yaitu Prof. Edi, yang mana kita tahu bahwa beliau adalah salah satu pakar hukum pidana di Indonesia dan beliau terlibat aktif dalam perumusan KUHP kita yang baru dan juga KUHP yang baru, kan begitu kan. Nah, Prof. Edi Harit sudah menyatakan bahwa yang berwenang untuk menentukan seorang advokat tersebut beretikat baik atau tidak adalah organisasi advokatnya. Kan gitu poinnya. Baru kemudian wewenang ini kan menjadi dua kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah melalui Dewan Etik, yang kedua, apakah perbuatan Pak Rasman yang sedang didakwakan ini melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa perbuatan Pak Rasman melanggar peraturan perundang-undangan karena tadi poinnya tidak mampu membuktikan. Saya menanggapi poin ini secara sederhana saja, ya kan? Tanpa pun sebenarnya harus dibuktikan bahwa perbuatan situ pelecehan seksual atau tidak. Sebenarnya secara unsur perbuatan yang dilakukan oleh Pak Rasman tidak satu perbuatan pun yang mengandung unsur tuduhan. Karena fitnah pencemaran nama baik itu harus ada video yang menuduh seseorang gitu. Perlihatkan kepada saya mana yang menuduh Hotman Paris melakukan pelecehan seksual. Statement yang disampaikan Pak Rasman yang mana yang menyatakan bahwa Hotman Paris melakukan kelainan seksual. Enggak ada gitu. Karena kenapa saya bilang tidak ada kata-kata yang menuduh? Karena semua yang disampaikan oleh Pak Rasman diawali dengan kata diduga. Jangan-jangan, presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Saya pikir clear, secara unsur perbuatan pidana juga tidak ada pasal yang dilanggar terhadap postingan Pak Rasman itu. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Prima. Sampaikan. Oke, bagus. Pak Oli mana tadi Pak Oli? Jadi teman-teman, tadi luar biasa lah ya replik daripada JPU. Kalau saya lihat ini memang JPU pintar memframing. Karena tadi disampaikan oleh Bang Rahmat ini memang apa yang tidak terbukti, tertutup sudah diakui oleh sebagai klien pada waktu itu Iklimah adalah mengakui adanya dugaan. Tetapi jaksa dengan sangatnya luar biasa tidak mengakui apa yang tidak terbukti di fakta di persidangan. Bahwa ada kata-kata tadi sedikit itu dikatakan itu bahwa screenshot itu tidak bisa dijadikan bukti. Tapi berbalik seperti kata Bang Rahmat, JPU juga apa? Sepotong-sepotong tadi. Secara untuk ditampilkan dan kalau memang itu SS jadikan sebagai barang bukti,
harus diforensik terlebih dahulu. Yang masih jadi pertanyaan ini, apakah HP Iklima disita? Menurut rumornya itu tidak. Maka dengan ini kami sebagai tim PH akan membantah itu semua, bahwa replik daripada jaksa adalah mengarang. Itu saja. Silakan Pak Oli. Oke, terima kasih Pak Rahman. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pertama buat rekan-rekan wartawan. Tadi mungkin kawan-kawan dari wartawan sudah mengikuti juga pembacaan dari replik jaksa penuntut umum, yang mana dia tetap kokoh di dalam tuntutannya. Maka kita dari JPU dari PH Bang Rahman akan tetap melakukan perlawanan di minggu depan untuk mencari keadilan, yang mana fakta-fakta yang tadi tersebut di dalam persidangan semuanya dianggap bertentangan dengan jawaban kita di minggu kemarin. Semua fakta-faktanya ada, semua bukti-buktinya ada, baik di dalam persidangan sudah diakui oleh Imam Hakim, dan di dalam PPA, saksi dari PPA juga telah mengakui bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dilakukan oleh HP memang terbukti memang itu adanya, karena sesuai dengan pengakuan dari Imam Hakim di dalam persidangan, baik di PPA maupun di sidang pembuktian waktu dia menjadi saksi di sidang-sidang yang terdahulu. Kita dari tim hanya tetap kokoh untuk memperjuangkan bahwa Pak Rasman tetap kita mintakan mohon bebas dan dinyatakan tidak bersalah secara hukum. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya bahwa benar sekali yang disampaikan oleh tim saya Rahmat. Mereka mengatakan bahwa bukti screenshot yang kami tampilkan itu bukan menjadi bukti untuk penggunaan dasar pembelaan bagi saya sebagai seorang lawyer dari Iklima Hakim. Tapi pada saat yang bersamaan mereka menampilkan bukti screenshot yang justru screenshot itu foto Iklima Hakim dan kalimat yang dari Hotmar, kangen gitu. Jadi orang ini sudah nggak konsisten. Dan ya kalau saya melihat banyak sikap-sikap jaksa ini yang bisa membuat hakim menjadi salah mengambil putusan. Karena itu mulai sekarang menurut saya harus banyak juga koreksi di tingkat pemberkasan, penuntutan dan lain-lain. Yang inti poinnya yang terkait dengan ya tuntutan, dakwaan yang disampaikan oleh jaksa. Sangat bertentangan. Kenapa? Karena faktanya tidak seperti itu. Belum lagi misalnya Dewan Kehormatan. Jelas Dewan Kehormatan mengatakan saya tidak melakukan pelanggaran dan mengatakan beritikat baik. Profesor Edi Harich itu Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, dan dia podcast bersama Hotman Paris. Yang nanya itu Hotman Paris, apa indikator seseorang pengacara dikatakan beritikat baik atau tidak beritikat baik? Beliau mengatakan beritikat baik atau tidak beritikat baik adalah tergantung bagaimana organisasi advokat yang menaunginya menilai. Terus kemana? Apa yang dinilai? Di mana dasarnya? Didasarkan pada kode etik organisasi advokat dimaksud. Jadi bukan mengacu pada pradinya Otto, pradinya Luhut, pradinya Junior, atau KAI Siti Jamalia, KAI-nya si Cucu, Herman Umar, apalagi ada organisasi baru lagi Hotman katanya baru bergabung, Pradi DPN. Bukan, dia dulu Dewan Pengacara Nasional, kan ada Pradi. Kalau saya nggak salah itu Pradi Perjuangan atau Pradi apa semalam? Pindah lagi dia. Hah? Pindah lagi dia. Nah, jadi Hotman ini kan sudah pernah dipecat oleh organisasi Pak Otto. Nah, jadi bagi kami sebenarnya kalau kita mau jujur, Ibu Ketua Majelis, 2 anggota Majelis, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya, KY, Bawas, kami terima kasih ya sudah ada pengawasan terus di live-kan di pengadilan. Ini menjadi potret yang seharusnya kasus yang remeh-temeh, sekali lagi kasus yang remeh-temeh, kasus sawah peta yang digarap oleh seseorang
sampai 8 bulan persidangannya, sampai 3 tahun baru sampai ke persidangan. Ini memakan waktu yang panjang, sementara tidak ada kerugian negara, yang untung malah si Iklima dan itu diakui Hotman dan yang melakukan mereka berdua. Saya tidak ada ikut-ikut di situ. Saya kira ini baru yang terakhir, ini adalah potret buram bagi para lawyer. Kalau lawyer tidak bertindak dalam kasus ini, besok-besok kalian akan seperti yang saya kemarin dari Medan mereka sampaikan. Kalau kalian main-main, kami rasmankan. Nah, rasmankan itu artinya dibekukan. Ini kan bahaya. Saya tidak melihat bahwa bekukan itu sesuatu yang serius, enggak. Pada waktunya juga itu akan kembali. Tapi setidaknya ada putusan yang meloncat gitu. Ya, dilompat. Tiba-tiba ada pembekuan. Di dalam berita acara sumpah nggak dicantumkan. Berita acara sumpah ini akan diperbaiki kalau Di kemudian hari. ada pelanggaran dan bisa dibekukan. Nggak ada gitu-gitu. Jadi saya kira